Bahasa adalah identitas suatu bangsa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bangsa lain, di mana setiap bangsa memiliki bahasa yang berbeda-beda dan ciri khas dan asal-usul masing-masing. Dan begitu pula dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar Sumpah Pemuda. Dengan Sumpah Pemuda itulah bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dijadikan bahasa negara dan terkandung dalam Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36. Bahasa Indonesia merupakan perkembangan dari bahasa Melayu yang semakin pesat. Terdapat 4 faktor yang menyebabkan bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana sehingga mudah dipahami dan dipelajari. Yang kedua, dari dulu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia. Yang ketiga, suku-suku di Indonesia mengakui dan menerima bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu memiliki kemampuan sebagai bahasa kebudayaan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia ini terdiri dari beberapa fase. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophejen pada tahun 1901. Ejaan Van Ophejen ini merupakan ejaan untuk menulis Melayu dengan menggunakan huruf Latin. Adapun aturan-aturan yang terdapat pada ejaan Van Ophejen ini, yang pertama yaitu huruf J yang diganti dengan huruf Y, huruf U yang diganti dengan huruf OE, dan penggunaan tanda koma ain. Yang kedua itu ejaan Republik atau ejaan Sewandi pada tanggal 29 Maret 1947. Adapun aturan-aturan yang terdapat pada ejaan Republik ini, yang pertama yaitu huruf OE yang diganti kembali dengan huruf U, dan penggunaan tanda koma ain diganti dengan huruf K. Kata ulang bisa atau boleh diganti dengan angka 2. Ejaan Republik atau ejaan Sewandi ini merupakan ejaan pengganti atau penyempurna ejaan yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972. Adapun aturan-aturan yang terdapat pada EGD ini, yang pertama yaitu penggunaan huruf kapital, tanda miring, tanda baca, singkatan, dan akronim. Yang keempat yaitu ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sampai 2025. Adapun aturan-aturan yang terdapat pada ejaan bahasa Indonesia ini, yang pertama yaitu penambahan huruf kapital, penggunaan huruf kapital pada julukan, penggunaan huruf tebal, serta penulisan lemah dan suslema pada kamus juga dihapuskan di dalam EPI. Di sini saya akan membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di sini saya akan lebih memfokuskan bahasan saya yaitu pada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dilihat dari sudut pandang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan yang keempat yaitu bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya bangsa. Baiklah, poin yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional memiliki nilai-nilai budaya luhur dan nilai sosial yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri yang dijunjung tinggi oleh generasi penerusnya sesuai yang tercantum di dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1945. Pemakaian bahasa Indonesia dalam berbagai lingkungan
terutama keinginan untuk mempelajarinya, dapat dijadikan sebagai suatu fungsi untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Poin yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Penggunaan bahasa Indonesia baik itu dari segi tulisan maupun lisan dalam berbagai kesempatan, terutama saat berada di luar negeri, dapat dijadikan sebagai suatu identitas bangsa, yaitu dapat mencerminkan watak, kepribadian, dan karakter bangsa Indonesia di mata bangsa asing. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki banyak kebudayaan bangsa dengan berbagai macam etnis, suku, ras, dan kebudayaan menjadikannya suatu hal yang sangat menjadikan Indonesia kaya akan keragaman suku dan bangsa. Maka daripada itu, diperlukannya bahasa persatuan untuk menyatukan perbedaan yang dimiliki oleh setiap bangsa dalam suatu wadah persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bangsa Indonesia tersebut merupakan bangsa yang multikultural dengan berbagai macam jenis kebudayaan. Maka daripada itu perlunya alat penghubung yang dapat menyatukan satu bangsa dengan bangsa yang lain dalam bingkai kebinekaan, yaitu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung antar budaya bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dari segi bahasa negara. Pertama yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sudah tercetus dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Secara otomatis, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam sejumlah aspek seperti upacara hingga peristiwa penting. Kedua yaitu sebagai alat pengantar di dunia pendidikan. Pemakaian bahasa Indonesia di sekolah termasuk fungsi dan kedudukan berdasarkan kenegaraan. Penggunaannya diterapkan dari jenjang taman kanak-kanak hingga SMA. Hal ini juga mencakup bahasa pengantar yang dipakai guru dan buku-buku cetak yang memuat materi belajar mengajar. Ketiga yaitu sebagai alat penghubung di tingkat nasional. Pemahaman bahasa Indonesia di tingkat tertinggi sangat krusial, sebab bahasa ini digunakan sebagai alat penghubung. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penyeragaman pada sistem informasi dan media komunikasi pun harus dilakukan secara menyeluruh supaya tidak terjadinya kesalahpahaman. Keempat yaitu sebagai pengembang kebudayaan, ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi atau iptek adalah hal penting yang harus terus dikembangkan dan disampaikan. Dalam hal ini, bahasa jelas jadi alat krusial yang akan membantu penyaluran ilmu pengetahuan. Maka media-media cetak seperti buku, majalah, koran, hingga audiovisual seperti video harus menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan benar untuk mengurangi keliruan pada masyarakat yang